Sepak bola modern itu sebenarnya cuma kumpulan paradoks yang dibungkus rapi dalam industri triliunan rupiah. Sebuah panggung sandiwara di mana para pemain dituntut punya ketenangan setingkat biksu saat pegang bola, tapi bisa mendadak berubah jadi predator yang kehilangan akal sehat cuma karena provokasi tanpa suara. Kita sering sekali terjebak dalam delusi kalau teknologi macam VAR atau aturan ketat bisa menjinakkan ego manusia di lapangan hijau. Padahal nyatanya, tensi yang terkunci di balik jersey mahal itu seringkali meledak jadi drama teatrikal yang jauh lebih jujur daripada skor akhir di papan pengumuman. Di Stamford Bridge kemarin, kita nggak cuma nonton bola, tapi lagi ngelihat bagaimana harga diri seorang bintang kelas pemenang Piala Dunia bisa kelihatan rapuh sekali, hancur berantakan cuma karena gagal menerima kenyataan kalau dominasi statistik itu tidak selalu berbanding lurus sama kemenangan yang hakiki. Kamis dini hari tadi di London Barat itu harusnya jadi malam yang elegan buat babak semifinal Carabao Cup. Tapi jujur aja, yang tersisa di ingatan kita sekarang bukan cuma skor 3-2 buat kemenangan Arsenal, melainkan sebuah gestur primitif yang terekam jelas sekali dalam resolusi tinggi. Laga ini beneran gila, menyajikan drama 5 gol yang naik turun, tapi peluit panjang justru jadi gong dimulainya konflik yang sebenarnya. Saat para pemain mulai ritual jabat tangan yang biasanya cuma formalitas, Enzo Fernandez malah milih jalan pintas buat jadi pusat perhatian dengan cara yang salah. Gelandang Chelsea asal Argentina ini benar-benar kehilangan kontrol dirinya, sangat kontras dengan label harga selangit yang nempel di pundaknya. Tensi memuncak saat sesi jabat tangan kelar. Enzo secara agresif menghampiri Martin Zubimendi, sang pencetak gol kemenangan Arsenal. Enzo kelihatan kesal dan tidak mampu menahan emosinya ke gelandang Spanyol itu. Situasi makin panas ketika Enzo kembali lagi menghampiri Zubimendi meski sudah coba dipisahkan dengan rekan setimnya Pedro Neto. Dalam momen yang tertangkap kamera dan langsung viral, Enzo sempat menjengkeram leher Zubimendi sebelum akhirnya ditarik menjauh oleh ofisial pertandingan. Tensi yang liar ini sampai membuat manajer Chelsea, Liam Rose Senior, harus turun tangan langsung ke lapangan untuk menenangkan anak asuhnya itu. Di sisi lain, Zubimendi malah menunjukkan kelasnya dengan tetap cool dan tidak terpancing provokasi fisik sama sekali. Chelsea benar-benar disikat Arsenal di leg pertama ini, di mana gol dari Ben White, Victor Gyökeres, dan Zubimendi cuma bisa dibalas lewat brace Alejandro Garnacho. Kekalahan ini membuat Arsenal selangkah lebih dekat ke final, sementara Chelsea harus kerja rodi di Emirates Stadium nanti. Kemenangan dramatis Arsenal di markas rival sekotanya ini seolah jadi bensin yang menyiram api persaingan kedua tim yang memang sudah panas dari sananya. Di balik cengkraman tangan Enzo yang emosional itu, ada kenyataan pahit yang harus ditelan Chelsea. Mereka tidak cuma kalah skor, tapi juga kalah mental di momen yang paling krusial. Arsenal selangkah lebih dekat ke final Carabao Cup usai menundukkan Chelsea dengan skor 3-2 pada leg pertama semifinal di Stamford Bridge kemarin. Laga syarat drama ini menunjukkan dominasi The Gunners yang jauh lebih efektif, sekaligus jadi panggung pembuktian untuk sosok yang selama ini terus-terusan dihujani kritik dan keraguan. Victor Gyökeres, striker yang kedatangannya sempat membuat banyak orang mengernyutkan dahi, sekarang mulai mengirim teror yang nyata. Walaupun gagal menang dengan margin gede, performa Arsenal secara keseluruhan memang layak dapat apresiasi tinggi, apalagi cara mereka manfaatin celah di pertahanan The Blues itu beneran cerdas sekali. Fokus utamanya jelas ada di penampilan meyakinkan dari Gyökeres. Dengan cetak 1 gol dan kasih 1 assist, dia tampil jauh lebih klinis, apalagi di babak kedua yang tekanannya nggak main-main. Ini benar-benar menjadi sinyal kuat jika dia telah mulai menemukan ritme yang pas di level tertinggi Inggris. Kemenangan ini memberi modal mental yang mewah sekali untuk Arsenal jelang leg kedua. Sementara untuk Gyökeres, malam di Stamford Bridge bisa jadi titik balik bersejarah bahwa dirinya belum terlambat untuk bersinar. Kemenangan dalam laga Arsenal versus Chelsea di Carabao Cup ini sekaligus membuktikan kedalaman skuad Mikel Arteta yang makin matang. Kehadiran Victor Gyökeres di lini depan yang sekarang mulai gacor dan solidnya Martin Zubimendi di tengah benar-benar menjadi pembeda yang membuat Arsenal tampil lebih berisi dan mematikan. Meskipun Arsenal pulang dengan senyum lebar, ada kejujuran yang lumayan pedas dari internal mereka sendiri. Ben White,
merasa jika Arsenal sebenarnya tidak tampil oke ketika lawan Chelsea di leg pertama semifinal Carabao Cup ini. Dia merasa ada standar tinggi yang tidak terpenuhi, meskipun Meriam London tetap menang. Secara statistik, Arsenal memang kalah penguasaan bola dari Chelsea dengan angka 42% banding 58%. Chelsea juga tampil cukup bahaya di babak kedua dengan 3 tembakan ke gawang yang 2 diantaranya jadi gol. Ben White mengatakan ke Sky Sport kalau mereka tidak main bagus di babak kedua karena membiarkan lawan memberi tekanan lebih banyak. Ia mengaku jika tekanan itulah yang membuat mereka kebobolan dan itu jelas tidak sesuai dengan standar tim yang mereka mau. Buat dia, babak kedua itu agak mengecewakan meskipun tetap dihitung sebagai kemenangan. Pengakuan ini menunjukkan betapa kritisnya pemain Arsenal ke diri mereka sendiri, sebuah mentalitas yang cuma dipunya oleh tim-tim calon juara. Merespon kekurangan dalam kontrol permainan itu, Arsenal langsung gerak cepat menambah amunisi di balik layar. Klub London Utara itu merekrut mantan pelatih lemparan ke dalam Liverpool, Thomas Granemart, untuk menjadi bagian dari staf pendukung Mikel Arteta. Thomas gabung dalam peran konsultatif dan akan rutin mampir ke pusat pelatihan untuk bagi-bagi metode soal penguasaan bola dan skema serangan dari situasi throw-in. Di bola modern, detail kecil kayak lemparan ke dalam ini memang makin dianggap serius sebagai senjata rahasia untuk memecahkan kebuntuan. Langkah Arsenal ini mencerminkan perhatian serius mereka ke detail-detail kecil yang bisa memberi keunggulan kompetitif. Di Premier League, situasi lemparan ke dalam sekarang makin dipandang sebagai peluang menyerang, apalagi lewat skema lemparan jauh atau organisasi posisi ketika bola kedua. Reputasi Thomas sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi sejak di Liverpool, di mana dia sukses bikin tim itu loncat jadi yang terbaik soal urusan throw-in. Dampaknya bahkan diakui langsung oleh Jurgen Klopp sebagai sesuatu yang signifikan sekali. Dalam beberapa kesempatan, Thomas menjelaskan jika banyak pemain pro yang belum cukup cerdas memanfaatkan lemparan ke dalam, dan disitulah ia masuk untuk meningkatkan pemahaman taktis pemain Arsenal. Meskipun ia sempat mengatakan terbuka untuk balik ke Liverpool, keterlibatannya dengan Arsenal menegaskan ambisi besar The Gunners. Di tengah persaingan gelar yang makin ketat, Arteta sepertinya tidak mau melewatkan satu detail pun yang bisa jadi pembeda. Drama cengkraman leher Enzo mungkin jadi berita utama yang panas, tapi bagi Arsenal, kemenangan sejati itu dibangun dari detail teknis seperti lemparan ke dalam dan ketajaman striker yang tadinya diragukan.